Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, untuk kuliah kita hari ini adalah bagaimana kita menghitung absorber ya. Pada sistem absorpsi, kita tahu bahwa sistem absorpsi itu adalah sistem antara gas dan liquid ya. Pemisahan dengan pada sistem gas liquid, di mana solut diabsorb dari fase gas ke fase liquid ya, diserap ya. Kemudian absorpsi itu hanya memindahkan saja, tidak merusak gasnya ya. Kemudian stripping atau desorpsi adalah kebalikan dari proses absorpsi dari liquid ke gas. Secara prinsip, solvent dipilih berdasarkan dua hal, yaitu solubilitas dari solut pada solvent dan juga reaktivitasnya. Karena kadang-kadang nanti ada absorpsi reaktif, ya, ada juga absorpsi fisik yang mengandalkan kelarutannya, solubilitasnya. Penerapan absorpsi ini banyak sekali, misalnya untuk absorpsi gas SO2, untuk proses hidrogenasi ya, gas H2 digelembungkan pada minyak, kemudian penghilangan CO2 pada LNG, ini ya misalnya LNG, absorpsi dimetil sulfit pada industri pengolahan pangan misalnya, banyak sekali penggunaannya. Nah, sistem absorpsi itu adalah sebenarnya menggunakan sistem VLE, Vapor Liquid Equilibrium atau gas liquid equilibrium. Nah, hubungan antara PA dengan XA ya, PA itu adalah di fase gas, XA adalah di fase liquid, itu dapat dinyatakan dengan persamaan Henry. PA sama dengan HXA untuk konsentrasi yang rendah. Dimana pada sembarang sistem kita dulu mengenal yang namanya P saturated yang bisa dihitung dengan persamaan Antoine ya kan? Atau menggunakan sistem termodinamika. Nah, ini ada banyak pilihannya termodinamika itu. Bisa EOS, equation of state ya kan, bisa NRTL ya kan, bisa Penck-Robinson, Sof-Relish-Wong ya kan, dan lain-lain. Kalian menggunakan simulator ya, PS. Nah, untuk sistem dengan konsentrasi yang rendah itu bisa didekati dengan konstanta Henry. Misalnya ini kita lihat, ini pada konsentrasi rendah maka di sini hampir sama ya, equilibrium di sini P saturatednya itu hampir sama dengan konstanta Henry, yaitu menggunakan H ini, konstanta Henry. Pada yang rendah sampai 0,005 ya, pada rendah. Jadi untuk sistem dengan, karena absorpsi itu biasanya untuk mengambil gas yang konsentrasinya kecil sedikit, maka kita bisa gunakan kesamaan Henry nanti untuk keseimbangannya, keseimbangan fasenya. Nah, sistem absorpsi itu ada dua macam, ada dua model, yaitu bahan isian di sini, sistem bahan isian atau packed bed. Kemudian ada sistem plate nampan ya, packed tower maupun dengan plate kolom. Ada dua model. Nah, di dalam prinsip absorpsi ini nanti ada beberapa prinsip dasar yang kita pelajari, bahwa transfernya adalah merupakan transfer massa antar fasa. Kemudian kita akan pelajari rate absorpsi. Kita akan menghitung tinggi menara, menentukan jumlah transfer unitnya, kemudian neraca massa pada bahan isian maupun plate, dan kemudian bagaimana metode grafisnya. Nah, kita lihat di sini. Transfer massa antar fasa adalah ada teori tentang dua lapisan film. Dalam absorpsi, solut dari fase gas itu mendifusi ya, mendifusi ke fase liquid. Jadi solutnya yang mau diserap itu berpindah dari gas menuju ke liquid. Kecepatan difusi
pada kedua fase ini akan mempengaruhi kecepatan transfer massa overall. Jadi nanti ada yang namanya difusi overall. Asumsi yang diambil pada dua lapisan film ini adalah equilibrium terjadi pada interface, yaitu pertemuan dari kedua fase. Resistensi di setiap fase atau kedua fase itu akan dijumlahkan menjadi resistensi overall. Nah, simbolnya KY itu fase gas, Kx itu koefisien transfer massa di fase liquid, sedangkan K besar itu adalah overall di fase gas, dan K besar X overall di fase liquid, sedangkan A adalah luas area per unit volume. Jadi luas area per unit volume. Dianggapnya seperti berbentuk gelembung gitu ya. Jadi luas area per unit volume. Nah, kecepatan dari absorpsi atau R ini per unit volume pada kolom isian dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Ya. Bisa menggunakan persamaan ini. Ada 4 teori ya. Kalau yang pertama ini kita menggunakan Y interface. Karena di sini pakai KY kecil ya kan. Kemudian yang RA ini pakai KX kecil, berarti ini pakai X interface. X interface itu adalah yang ada di permukaan lapisan film. Tentu ini sulit diukur ya kan, sulit ditentukan, sulit diukur, tidak mungkin ini ya kan. Yang memungkinkan adalah Y equilibrium atau X equilibrium, di mana YA star ini, Y equilibrium ini ada hubungannya dengan X ya kan. Y equilibrium itu ada hubungannya dengan X. Kalau P-nya dianggap konstan, maka diperoleh Y sama dengan H kali XA ya kan. Jadi ini ada kesetimbangannya, kesetimbangan fase antara Y dengan X-nya. Yang lebih memungkinkan adalah itu. Nah, koefisien transfer massa overall KY besar ini bisa dianggap adalah gabungan dari kedua fase ini, KY kecil dan KX kecil, dengan M, ya, dimana M adalah local slope pada kurva equilibrium. Resistensi di fase gas itu KYA, resistensi di fase liquid adalah KXA dengan adanya M di atasnya ini. Kalau KXA besar itu KXA plus M seper KXA plus MKYA, M-nya di bawah di fase Y ya kan, fase gas. Pada seper KYA sama dengan KYA plus M per KXA kecil. Di sini adalah resistensi film liquid yang mengontrol ya, film liquid yang mengontrol. Film liquid yang mengontrol kecepatan absorpsi secara keseluruhan. Ketika KYA sama dengan KXA, maka dan M lebih dari 1 ya, kalau itu sama misalnya koefisien transfer massanya di masing-masing film itu dianggap sama, sedangkan M lebih dari 1 ya kan, maka itu berarti liquid yang mengontrol kalau M-nya lebih dari 1. Perubahan KXA akan berpengaruh besar pada KYA secara keseluruhan dan KXA secara keseluruhan atau overall di sini. KXA kecil, perubahan KXA yang berpengaruh ya. Jadi fase liquidnya. Sedangkan perubahan KYA pengaruhnya akan sangat kecil. Ini yang menggunakan Y yang mengontrol ya, liquid yang mengontrol KXA. Sedangkan pada film gas yang mengontrol, jika resisten film gas yang mengontrol, itu untuk M yang jauh sangat kecil dari 1 ya. M itu slope. Slope itu berarti kemiringan. Kalau 1 itu seperti ini. Kalau sangat kecil berarti seperti ini ya, landai. Itu nanti gas yang mengontrol ya. Solubilitas gas sangat tinggi, seperti absorpsi HCl dalam air, absorpsi NH3 dalam air misalnya, contoh kasusnya. Nah, bagaimana kita menghitung tinggi menara? Ini misalnya menara absorpsi
sama dengan menara destilasi ya. Menara absorpsi sama dengan menara destilasi, di mana ketinggian menara disimbolkan dengan Z, lalu incrementnya disebut dengan delta Z, increment ini, increment delta, increment ketinggian delta Z. Kemudian input gas di sini ya, input gas, lalu dia keluar di sini gasnya ya kan. Sedangkan liquid dari atas ya, lalu keluar di sini liquid. Jadi gas masuk dari bawah, liquid dari atas. Lalu gas keluar di atas, liquid keluar di bawah. Ini adalah tinggi menara yang diperlukan untuk proses absorpsi. YB, VB, XA, LA ya kan. Nah, kita lihat di sini. Mengacu pada gambar 812 tadi, gambar ini. Jika cross sectionnya adalah S, cross section itu adalah luas penampang interface ya, antar fase, kita simbolkan dengan S. Maka diferensial volumenya adalah SdZ. SdZ. S adalah cross section dari cross section menara ya. Ini diameter kolom. Diameter. Luas permukaan, luas area kolom ya. Ini adalah luas area kolom S itu. Massa yang terabsorpsi pada dz adalah sama dengan V dY, yang mana sama dengan rate absorpsi dikalikan dengan diferensial volume. Di mana rate absorpsi ini persamaan rate absorpsi ya, yang kita gunakan adalah rate absorpsi yang persamaan berapa itu? Yang kita pakai adalah yang persamaan yang ini ya, KYA, yaitu Y dan Y star. Rate absorpsi dikalikan dengan SdZ. Ini adalah elemen volume. Di sini satuannya adalah volume per volume ya, mol per volume, lalu ini saya kalikan dengan volume. Kemudian kalau kita rearrange ya, rearrange, kita susun ulang, kita kumpulkan KYA ini dengan S-nya ini, kemudian DJ ini kita kumpulkan dengan Y ya, maka kita peroleh ini DJ dengan Y. Kemudian ini sisanya yang di luar DY dan Y, yaitu KYA SZT per P. Kalau kita integralkan, di mana Z-nya adalah dari 0 sampai ZT. Sedangkan ini dari A sampai B. Di persamaan ini ya kan, dari A titik A sampai B. Z0 ZT. Persamaan tinggi kolom ZT dapat dituliskan sebagai persamaan 816 ini misalnya ya kan, 1816, yaitu V per S kali KYA integral Y per Y star. Jadi kita harus tahu ini Y per Y starnya ini. Ini adalah Y equilibrium curve. Nah, di dalam absorpsi kita nanti bagi dua bagian ya. Di sini kan ada dua bagian, 1 dan 2 ya kan. Nah, bagian integral ini disebut dengan NTU, yaitu number of transfer unit, dy per Y min Y star. Sedangkan bagian yang di depannya ini disebut dengan HTU atau height of transfer unit. Jadi ada NTU dan HTU. NTU dan HTU. NTU adalah Y min Y star yang ada equilibriumnya. Sedangkan HTU ini adalah konstan ya kan. Ini konstanta semua ya kan. Ini konstanta semua. Konstanta semua itu ya kan. KYA itu konstanta juga. Sehingga dapat dituliskan rumus sederhananya adalah seperti persamaan 817 ini, yaitu HOY kali NOY. Berarti fokus kita tinggal menghitung ini ya, yaitu Y star atau NTU, NOY atau NTU.
Number of transfer unit itu sama dengan number of ideal states pada destilasi ya, atau theoretical plate. Nah, di sini ATU itu adalah ideal state. Jika operating line dan equilibrium adalah garis lurus paralel. Nah, seperti gambar A ini ya kan. Paralel. Jadi number of transfer unit itu adalah seperti theoretical plate. Ini ideal ya kan, ini ideal plate. Sedangkan dalam operasi mesti tidak ideal ya kan. Kalau tidak ideal itu berarti arahnya kemana? Arahnya adalah seperti ini ya. Yang kita dapatkan lebih sedikit ya. Ini fase gasnya yang kita dapatkan di liquid lebih sedikit, harusnya sekian kalau ideal ya kan. Tapi karena tidak ideal dapatnya cuma seperberapanya, itu cuma di sekitar sini ya kan. Karena tidak ideal seperti ini, kita dapatkan cuma di sekitar sini. Jadi bagaimana garis operasinya? Nah, itu yang menentukan ya kan. Jadi operating line itu akan menentukan jumlah plate-nya. Jadi kalau kita sudah punya plate-nya, lalu akan memperoleh berapa kemurnian yang harus kita ambil, maka kita tinggal mengatur operating line-nya ya kan. Mau tegaknya seberapa, segini atau segini atau segini atau segini ya kan. Itu akan menentukan hasil yang kita peroleh. Operating dan equilibrium line merupakan garis lurus NOY sama dengan YB min YA per delta YL. Atau bisa juga di X-nya ya kan. Kalau berupa garis lurus seperti di persamaan A ini. Tapi ini memang harus lurus enggak? Kalau ke equilibrium itu kan mesti ada melengkungnya gini ya. Ada melengkungnya, apalagi ada perubahan massa ya. Ada perubahan massanya. Berarti kan mestinya tidak garis lurus ya. Maka kita cari bagaimana agar operating line-nya itu nanti bisa berupa garis lurus, atau kita sederhanakan dengan suatu formula ya, biar bisa menjadi garis lurus. Nah, ada 4 tipe koefisien transfer massa di sini yang kita temukan, yaitu fase gas, film di gas, dan film di liquid, kemudian overall gas dan overall liquid. Yang membedakan tuh ini, YI ini berarti gas, ya kan? XI berarti liquid, film di liquid dan film di gas, maka kodenya NY kecil, NX kecil. Kalau pakai star itu berarti HOT, HOY atau ya overall liquid ya, ada koefisien overall. Ini overall. Tentunya dalam proses dalam industri atau dalam the real kasus itu mesti yang dipakai adalah yang overall, gampang mengukurnya ya kan. Kalau interface tidak mungkin ya, sangat sulit sekali. Jadi kemungkinan hanya persamaan 3 dan 4 ini yang bisa digunakan. Nah, pada neraca massa pada paket kolom atau pada bahan isian, di sini neraca massa mudah sekali ya, tinggal kita buat misalnya kontrol surface-nya, kita buat ini areanya ya kan, tinggal kita yang ini masuk, ini keluar ya kan. Oh, yang masuk mana? 1 masuk, gas masuk, keluar gas, keluar liquid. Nah, ini tinggal kita buat neraca massa. L adalah flow rate, V, X, dan Y ya. Neraca massa. Nah, ini sangat mudah ya, neraca massa total, ini mudah, neraca massa komponen ya. Wah, ini sudah pinter ya mestinya untuk seperti ini. Neraca massa overall ya. Maksudnya overall itu yang mana? Overall itu ini total ya. Total. Kalau ini hanya yang di bagian ini, bagian atas. Kalau overall itu total di sini. Nah, di total kolom. Berarti yang masuk YB, VB, yang keluar XLB, yang keluar gas adalah VA, yang masuk liquid adalah LA. Ya, ini yang total ya kan. Neraca massa di overall semuanya. Oke, nah ini dari persamaan neraca massa ini. Untuk apa kita mencari persamaan neraca massa ini?
untuk mendapatkan Y ini loh, ya kan? Y ini adalah operating line, ya kan? Garis operasi Y ini. Dengan tahu X, tahu L-nya berapa, V-nya berapa, ini kan liquid dan vapor-nya yang dimasukkan. X-nya bisa diukur, Y bisa dihitung. Lalu nanti bisa digunakan untuk menghitung heat of transfer unit ini, ya kan? Butuh Y kita, ya kan? Butuh Y dan Y star, ya kan? Butuh Y star. Ada Y dan Y star. Y star bisa diperoleh dari equilibrium kalau ada X-nya. Sedangkan Y ini dari mana? Nah, Y itu kan bisa diperoleh dari ini, ya kan? Dari kesamaan operating line. Ini dia berdasarkan input ya, gas dan liquid, lalu dibagi dengan V. LA, VA, VB dan LB. Ingat. Sedangkan L dan V itu atau X dan Y itu adalah yang berada di dalam kolom. Nah, ini sangat sulit untuk diketahui. Kenapa? Karena di dalam kolom yang biasanya alat kontrol itu kan hanya mengukur arus-arus yang di luar alat seperti ini. Maka tujuan dari kita membuat neraca massa ini adalah untuk menunjukkan Y ini di dalam bilangan-bilangan yang diketahui, XA, LA, ya kan, dan V. LV diketahui, X yang kita tidak ketahui yang ada di dalam kolom itu. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa operating line dapat diplot pada figur 810, ya, pada figur 810 berarti pada grafik ini ya, pada figur 810 atau di grafik ini ya. Operating line-nya kita plotkan di situ. Operating line kita plotkan di ini ya grafiknya ya. Operating line yang kita dapatkan ini kita plotkan di ini operating line-nya. Ini operating line ya kan. Ini equilibrium curve. Jadi bentuknya mesti dia berupa curve ya. Di sini bukan garis lurus ya. Di sini bentuknya bukan garis lurus ya. Lalu bagaimana ini biar menjadi garis lurus? Nanti ada caranya ya. Ada caranya. Tapi anggaplah tidak garis lurus seperti ini. Nah, operating line itu nanti juga ikut berubah karena Y dan X-nya akan berubah juga ya kan. Nah, di sini kita akan tahu YB dan XA, YA, YB diketahui, lalu kita bisa hitung XB. Dari mana kita mendapatkan YB dan XB ini? XA, YA mesti diketahui ya. Salah satu dari duanya ini diketahui. YB ini mesti yang diinginkan ya, atau target pemurniannya. Lalu XB ini bisa dihitung. Dari mana ngitungnya? Pakai neraca massa ya kan, dihitung dengan neraca massa. Lalu kalau kita dapatkan operating line dan dapatkan kurvnya, nanti kita bisa hitung berapa jumlah plate yang diperlukan ya kan. Berapa jumlah plate yang diperlukan di sini. Ya, tapi kalau nggak garis lurus nggak bisa dibuat. Ini ya nggak bisa dibuat plate-nya. Plate to plate grafikalnya. Nah, di sini operating line minimumnya itu bagaimana menentukan operating line minimumnya? Di sini ada L per V minimum. Ini ada L per V minimum. Nanti operating line itu kan dia harusnya berada paralel ya. Tidak boleh terjadi cross seperti ini, ya kan? Kalau terjadi cross seperti ini nanti tidak akan terjadi absorpsi, ya kan? Jadi operating line itu harus berada di atas dari curve. Ini curve equilibrium. Ini equilibrium curve. Operating line itu harus berada di atasnya di sana, ya, harus di atasnya. Nah, ketika cross di sini terjadi cross, berarti tidak terjadi absorpsi, maka operating line ini dianggap operating line
minimum ya, tidak boleh. Kalau harus di sana ini, nggak boleh terjadi cross di garis YB ini, tidak boleh terjadi titik cross di sana. Ya. Jadi kalau terjadi cross di situ, maka pemisahan ini tidak akan terjadi. Target pemisahannya tidak akan tercapai karena ada cross di sini. Nah, maka ini kemudian kita sebut LV minimum. Jadi LV minimum bisa kita tentukan dengan grafik ya. Dengan grafik. Berapa LV minimum kan nanti kemiringannya ini. Lalu kita peroleh di titik ini. Berapa LV minimumnya? Lalu itu kita anggap sebagai garis lurus. Nah, neraca massa pada plate hampir sama ya. Kalau plate hampir sama dengan di menara destilasi ya, neraca massanya. Nanti kita peroleh juga akhirnya neraca ini kesetimbangannya. Ini akan kita peroleh operating line sama ya. Untuk sistem binary bisa kita pakai ya, operating line ini diplot ya semua states ya kan, equilibrium line plot ini. Menentukan jumlah state ideal yang paling mudah adalah menggunakan diagram operating line atau menggunakan equilibrium curve dan operating line ya, menggunakan garis ini. Ini adalah operating line-nya, ini equilibrium curve-nya. Ingat, ini diketahui YA kecil, XA ini diketahui. Kemudian YB ini biasanya yang diinginkan. Ini target ya. Targetnya misalnya kadar gasnya semula adalah 0,5 lalu nanti menjadi 0,0 berapa atau mula-mula di atas ya. 0,5 lalu menjadi 0,01 di sini. Ini yang dicari ya kan. YA kecil, YA yang di bawah ini yang dicari. Kalau absorpsi ya kan. Jadi ada 3 ini. YB, YA dan XA. Itu ketiga ini mesti diketahui ya kan. Lalu baru kita cari XB ini. Berapa XB-nya? Atau kalau ini juga diketahui bisa dicari dari neraca massa. Ini diketahui, ini diketahui, ini diketahui, ini diketahui dari neraca massa. Berarti kita tinggal equilibrium curve tinggal kita masukkan datanya. Ini mesti diperoleh dari data ya kan. Ini data, equilibrium curve itu data. Berarti kita tinggal apa? Kita tinggal menghitung L per V-nya ini. L per V-nya ini yaitu operating line. Lalu ini operating line minimumnya berapa ini? Mestinya operating line minimumnya adalah di titik YB-nya. Jadi kita tarik titik YB itu di sini, ya. Nah, ini kita YB, tarik di sini. Di sini cross ya, harus cross di situ. Nah, operating line minimumnya bisa kita buat seperti ini. Nah, ketika operating line itu persamaan operating line itu kita gambarkan lalu cross di titik ini, berarti ini adalah L per V minimum, ya kan? L per V minimum. Dari persamaannya mana tadi? Persamaannya adalah persamaan ini. Y sama dengan L per V ini, ya kan? L per V minimum. XN-nya kita ambilkan dari data, ya kan? Ini kita grafikkan, kita plot di grafik ini semua, maka akan membentuk ini persamaannya, ya. Mungkin tidak berupa garis lurus. Kalau dibuat garis lurus, ya kan? Berarti kita buat konsentrasi yang tidak berubah. Yang L-nya tidak berubah dan V-nya tidak berubah. Kalau di menara destilasi ada istilahnya equimolar. Overflow ya, equimolar overflow ya, yang gas liquid yang menguap sama dengan liquid yang liquid yang menguap sama dengan gas yang terjadi gas yang terkondensasi ya. Jadi L dan V-nya konstan, L dan V konstan, maka akhirnya menjadi garis lurus.
Nah, kalau ini agak melengkung seperti ini walaupun mirip konstan ya, orangnya mirip lurus, berarti terjadi perubahan L dan V-nya ini. Memang ada yang berubah ya kan, L ada yang berpindah, V-nya ada yang berpindah, yaitu ketika V itu adalah V ditambah dengan VA. VA-nya ini kan berpindah ke fase liquid, ya, L ditambah LA. VA-nya berpindah ke fase liquid, maka menjadi L total ini menjadi berubah, V total ini juga berubah. Kalau grafiknya menggunakan total, maka jadinya V-nya berubah. Tapi kalau grafiknya hanya V ini saja dan L ini saja, dia tidak berubah. Kan yang berpindah ini, VA dan LA ini berubah. YA-nya ya kan. Dimana VA itu sama dengan YA kali V ya kan. YA kali V itu sama dengan VA. Kan ini yang berubah, V-nya tetap ya kan. Jadi bisa kita buat menjadi seperti itu. Baik, demikian untuk pengantar ya perhitungan ini. Nanti kita beri contoh. Nanti akan saya buatkan video untuk bagaimana contoh perhitungan, pembahasan. Kita kasih contoh perhitungan. Nanti kita beri tugas untuk menghitung di menara destilasi ke absorpsi ini ya. Biasanya absorpsi itu yang kita cari adalah L per V minimum. Karena ketika minimum dia berarti tidak terjadi absorpsi di sini, cross. Kalau kita operasikan lebih dari minimum nggak masalah, dia tetap bisa bekerja kita ya kan. Tapi L per V minimum itu berarti ke bawah lagi nggak bisa ya kan, karena sudah cross di sini. Kalau ke bawah lagi nanti di sini, oh berarti nggak akan sampai ke target ini ya kan, dia sudah cross di sini. Baik, demikian untuk penjelasan tentang bagaimana perhitungan NTU, HTU dalam menara absorpsi dan bagaimana menentukan L per V minimum. Kita pakai grafis ini ya. Baik, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada topik selanjutnya, pada topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.